Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. MotoGP Austria 2025, Marc Marquez menangi duel sengit lawan Bezzecchi, raih kemenangan ke-6 beruntun. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Rider tim Ducati Lenovo itu sukses merebut kemenangan dramatis di MotoGP Austria 2025 usai mengalahkan Marco Bezzecchi dalam duel sengit yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 secara beruntun bagi Marquez musim ini, mempertegas dominasinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Bezzecchi, yang tampil impresif sepanjang akhir pekan, memulai balapan dari posisi pole. Pembalap tim pabrikan Aprilia Racing tersebut langsung melesat di awal lomba dan berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak lampu start padam. Di belakangnya, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Marc Marquez menguntit ketat di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal. Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk menyalip Bagnaia dan merebut posisi kedua. Dengan gaya balap agresif namun penuh perhitungan, Marquez mulai memberikan tekanan konsisten kepada Bezzecchi yang mencoba menciptakan celah di depan. Bezzecchi mampu menjaga keunggulan hingga setengah balapan, menunjukkan kecepatan dan ketahanan yang luar biasa. Namun, tekanan dari Marquez semakin menjadi, terlebih setelah Jorge Martin mengalami kecelakaan di lap ke-13 dan gagal melanjutkan balapan. Hilangnya Martin dari persaingan membuat fokus penonton tertuju pada duel di depan antara Bezzecchi dan Marquez. Puncak ketegangan terjadi di lap ke-19. Di tikungan keempat, Marquez melakukan manuver brilian untuk menyalip Bezzecchi dan merebut pimpinan lomba. Namun Bezzecchi tak tinggal diam. Hanya 2 tikungan berselang, tepatnya di tikungan ke-6, ia berhasil membalas dan kembali memimpin balapan. Aksi saling overtake antara dua pembalap ini memanaskan suasana di tribun penonton yang memadati Red Bull Ring. Namun, keunggulan Bezzecchi tak bertahan lama. Di lap ke-20, Marquez kembali menyalip Bezzecchi dan kali ini ia tidak memberi kesempatan lagi untuk disusul. Sementara Marquez mulai memperlebar jarak, Bezzecchi justru kehilangan fokus dan konsentrasinya goyah. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Fermin Aldeguer dari Gresini Racing yang menyusul dan mengambil alih posisi kedua. Dengan hanya 5 lap tersisa, Marquez tak tergoyahkan di depan. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu tampil tanpa celah, mengelola bannya dengan sangat cerdas, dan menjaga ritme hingga bendera finish dikibarkan. Ia menyentuh garis finish dengan waktu yang solid, unggul beberapa detik dari Aldeguer dan Bezzecchi yang harus puas finish di posisi kedua dan ketiga. Kemenangan ini menjadi tonggak penting bagi Marquez. Selain menjadi kemenangan ke-6-nya secara beruntun musim ini, hasil ini juga mempertegas statusnya sebagai kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Marquez kini memimpin klasemen dengan selisih poin yang semakin lebar dari para rivalnya. Usai balapan, Bezzecchi tak menutup kekagumannya terhadap Marquez. Dalam sesi wawancara, pembalap berusia 26 tahun itu mengaku ingin belajar dari sang juara, terutama dalam hal pengelolaan ban. Marc sangat cerdas dalam mengelola ban. Saya rasa itu yang menjadi pembeda hari ini. Saya sempat memimpin dan merasa nyaman, tapi dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menjaga ban tetap dingin. Saya ingin belajar dari dia, ujar Bezzecchi dengan nada sportif. Marquez sendiri memberikan pujian kepada Bezzecchi atas performanya yang kompetitif. Marco adalah lawan yang tangguh hari ini. Dia cepat, sangat agresif, tapi tetap fair. Duel kami sangat menyenangkan. Saya hanya berusaha menjaga ban saya tetap optimal hingga akhir balapan, dan itu membuahkan hasil, kata Marquez. Di sisi lain, performa Aldeguer juga layak mendapat sorotan. Pembalap muda asal Spanyol itu tampil stabil dan konsisten, memanfaatkan peluang yang ada untuk merebut podium kedua. Aldeguer kini menjadi salah satu nama yang mulai diperhitungkan dalam persaingan papan atas MotoGP. Nasib kurang beruntung justru menimpa beberapa pembalap lain. Jorge Martin, yang masih berjuang bangkit setelah beberapa hasil kurang maksimal, kembali harus menelan pil pahit setelah crash di pertengahan lomba.
Sementara Francesco Bagnaia yang sempat mengisi posisi kedua di awal lomba, harus puas finish di urutan kelima setelah mengalami masalah grip di paruh kedua balapan. Dengan balapan yang menyisakan 8 seri lagi, persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin menarik. Namun, jika performa Marc Marquez tetap konsisten seperti ini, akan sangat sulit bagi pembalap lain untuk menghentikannya. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez tidak hanya memantapkan posisinya di klasemen, tetapi juga kembali membuktikan bahwa pada usia 32 tahun, ia masih menjadi raja di lintasan. Diakui Marco Bezzecchi, sulit taklukan Marc Marquez di MotoGP Austria 2025. Marquez menangi duel sengit lawan Bezzecchi. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya belum habis. Pembalap veteran asal Spanyol itu sukses mengukuhkan dominasinya di musim MotoGP 2025 dengan merebut kemenangan dramatis di Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada minggu kemarin. Dalam balapan yang syarat adu strategi dan adrenalin tersebut, Marquez mengalahkan Marco Bezzecchi lewat duel sengit yang berlangsung hampir sepanjang balapan. Meski Bezzecchi sempat memimpin sejak awal, pada akhirnya pengalaman dan kecermatan Marquez berbicara lebih banyak. Marco Bezzecchi memulai balapan dari posisi pole setelah mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi. Start yang sempurna membuat pembalap itu langsung melesat ke depan sejak lampu hijau menyala. Ia diikuti oleh Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga secara berurutan. Bezzecchi terlihat sangat percaya diri di beberapa lap pertama. Ia mencoba menjaga ritme dan menjauh dari kejaran rival-rivalnya. Namun, tekanan datang dari belakang, terutama dari Marquez yang terus menguntit dengan sangat agresif. Tak butuh waktu lama, pada lap keempat, Marc Marquez berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Sejak saat itu, duel antara Bezzecchi dan Marquez pun dimulai. Marquez, yang kini tampil sebagai pembalap Ducati Lenovo Team sejak awal musim 2025, tampil sangat taktis. Ia tak terburu-buru mengambil alih pimpinan balapan, melainkan terus menempel Bezzecchi sambil mencari celah. Beberapa kali Marquez mencoba menyerang, namun Bezzecchi dengan cerdas menutup racing line dan menjaga kecepatan. Bezzecchi sempat menunjukkan ketangguhannya dengan mempertahankan posisi terdepan hingga lebih dari separuh balapan. Namun, insiden yang menimpa Jorge Martin pada lap ke-13 sempat mengubah dinamika balapan. Martin mengalami crash di tikungan cepat dan gagal melanjutkan lomba. Sementara itu, Bezzecchi dan Marquez tetap fokus melanjutkan pertarungan mereka di barisan depan. Drama sesungguhnya terjadi pada lap ke-19. Marc Marquez yang terus memberi tekanan akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi di tikungan keempat. Namun, tak lama berselang, Bezzecchi merespons dengan sangat cepat. Ia berhasil mengambil kembali posisi pertama di tikungan ke-6, memaksa Marquez untuk menahan diri sejenak. Namun, pada lap ke-20, Marquez akhirnya menunjukkan kelasnya. Dengan manuver presisi tinggi, ia mengambil alih pimpinan balapan untuk kedua kalinya. Kali ini, ia tak memberi celah sedikit pun bagi Bezzecchi untuk menyerang balik. Setelah lap ke-20, saya tahu saya harus bermain cerdas. Saya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan saat momen itu datang, saya tidak boleh ragu sedikit pun, ujar Marquez usai balapan. Bezzecchi, yang berusaha keras mengejar kembali, justru kehilangan konsentrasi. Di tengah usahanya menempel Marquez, ia membuka ruang yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh pembalap muda sensasional Pedro Acosta dan Fermín Aldeguer. Namun dari keduanya, hanya Aldeguer yang benar-benar konsisten hingga akhir. Pembalap asal Spanyol itu sukses mengambil alih posisi kedua dari Bezzecchi yang tampak mulai kehabisan grip ban belakang di 5 lap terakhir. Meski hanya finish di posisi ketiga, Bezzecchi tetap tampil impresif. Seusai balapan, ia mengakui bahwa menghadapi Marquez dalam kondisi on fire adalah tantangan yang luar biasa sulit. Mar adalah pembalap yang sangat sulit untuk dikalahkan, apalagi di saat dia sedang tampil seperti ini, kata Bezzecchi dalam konferensi pers. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Tapi dia sangat pintar dalam membaca balapan dan tahu kapan harus menyerang.
Pembalap Italia itu juga mengaku bahwa timnya telah melakukan pekerjaan luar biasa sepanjang akhir pekan. Namun pada akhirnya, pengalaman Marquez dan kemampuan membaca ritme balapan menjadi pembeda. Tim saya bekerja luar biasa, motor juga dalam kondisi terbaik. Tapi hari ini, saya kalah dari pengalaman dan strategi. Marquez tahu persis kapan harus menyerang dan bagaimana menjaga posisi. Saya rasa itu yang membuat dia menang, tambah Bezzecchi. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 secara beruntun bagi Marc Marquez di musim 2025. Setelah sebelumnya menang di Assen, Sachsenring, Silverstone, Mugello, dan Brno, Marquez kini mengokohkan dirinya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan 6 balapan tersisa, persaingan di papan atas klasemen semakin panas. Namun, Marquez tampak semakin sulit dihentikan. Mentalitas juara dan pengalaman yang dimilikinya membuatnya selalu mampu tampil maksimal dalam tekanan. Saya hanya ingin menikmati setiap balapan. Tidak ada tekanan, saya sudah melewati banyak hal dalam karir ini. Sekarang saya hanya fokus satu balapan ke satu balapan, ujar Marquez, menanggapi peluangnya meraih gelar juara dunia ke-9 di kelas Premier. Sementara itu, para pesaingnya seperti Bagnaia, Bezzecchi, dan Martin harus segera menemukan cara untuk menghentikan laju Marquez jika tak ingin peluang mereka menipis. MotoGP 2025 masih panjang, namun Marc Marquez kembali mengirimkan pesan kuat, dia belum selesai. Marc Marquez akhirnya taklukkan Red Bull Ring, menangi sprint race MotoGP Austria 2025. Sabtu, 16 Agustus 2025, menjadi hari bersejarah bagi Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun mencoba, akhirnya sang juara dunia 8 kali itu berhasil meraih kemenangan perdananya di Red Bull Ring, sirkuit yang selama ini dikenal sebagai salah satu trek yang paling sulit untuk ditaklukkan olehnya. Kemenangan tersebut diraihnya dalam sprint race MotoGP Austria 2025, sebuah balapan pendek 14 lap yang penuh tensi dan drama sejak awal hingga akhir. Sprint race yang digelar di sirkuit Red Bull Ring sepanjang 4,384 km itu berlangsung dalam kondisi lintasan kering, meskipun hujan ringan sempat mengguyur area sekitar Spielberg sebelum balapan dimulai. Meski langit tampak mengancam, para pembalap memulai balapan dengan ban slick, dan jalannya sprint race pun berjalan tanpa gangguan cuaca berarti. Marc Marquez memulai balapan dari posisi keempat, sementara sang adik, Alex Marquez, berada satu posisi di depannya. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang memegang pole position harus segera menerima tekanan dari para pesaingnya sejak lampu start padam. Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan, justru mengalami mimpi buruk di awal balapan. Memulai dari posisi ketiga, Bagnaia langsung kehilangan traksi dan arah saat melewati tikungan pertama. Ia dilewati oleh sejumlah pembalap dan merosot tajam ke posisi ke-14 dalam waktu singkat. Nasib buruknya belum berhenti di situ. Seiring berjalannya balapan, ia terus terperosok ke posisi terbawah dan akhirnya memilih untuk masuk pit dan tidak menyelesaikan lomba, tepat 6 lap sebelum bendera finish dikibarkan. Di sisi lain, Pedro Acosta, pembalap sensasional dari tim Red Bull KTM, menunjukkan performa impresif. Memulai dari posisi ke-7, ia langsung melesat ke depan dan sempat menyodok ke posisi ketiga, menyalip Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio dalam prosesnya. Keberaniannya dalam mengambil risiko di tikungan awal menunjukkan bahwa pembalap muda asal Spanyol ini semakin matang dalam menghadapi tekanan di level tertinggi MotoGP. Namun, sorotan utama tentu tertuju pada pertarungan sengit antara dua bersaudara Marquez. Alex Marquez mengambil alih pimpinan balapan sejak lap kedua dan sempat mencatatkan waktu putaran tercepat 1 menit 29,137. Dengan kecepatan dan konsistensinya, Alex bahkan berhasil membuka jarak hingga 0,552 detik dari Marc saat balapan memasuki lap ke-7. Sayangnya bagi Alex, Marc Marquez bukanlah sosok yang mudah menyerah. Dengan pengalaman, determinasi, dan kecerdasan balap yang luar biasa, Marc secara perlahan tapi pasti memangkas jarak dengan sang adik. Ia terus menempel di slipstream Alex, menjaga ritme tanpa memaksakan diri secara berlebihan. Momen krusial terjadi pada lap ke-11,
ketika Mark berhasil mengambil sisi dalam di tikungan tajam dan melewati Alex dengan manuver bersih dan presisi tinggi. Setelah berhasil mengambil alih posisi terdepan, Mark langsung membuka jarak. Dalam waktu kurang dari 2 lap, ia sudah unggul hampir 1 detik dari Alex. Konsistensi catatan waktunya sangat luar biasa. Ia tetap berada dalam rentang 1 menit 29 detik rendah, sementara para pesaing mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi ban dan kelelahan. Pedro Acosta yang sebelumnya sempat mengancam, mulai kehilangan grip di ban belakang dan harus puas mempertahankan posisi ketiga dari kejaran Bezzecchi dan Brad Binder. Meski masih muda, Acosta menunjukkan kematangan strategi dengan tidak memaksakan diri dalam kondisi yang sudah tidak ideal, dan menyelesaikan balapan dengan kepala dingin. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish dengan keunggulan 1 detik penuh atas Alex Marquez di posisi kedua. Ini merupakan kemenangan sprint pertamanya di musim 2025 dan sekaligus menandai tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Marc Marquez menaklukkan Red Bull Ring, sirkuit yang sebelumnya selalu menjadi batu sandungan. Dalam wawancara usai balapan, Marc Marquez tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ini momen yang sangat spesial. Red Bull Ring selalu menjadi tantangan besar bagi saya. Banyak momen sulit di sini, termasuk cedera dan DNF. Tapi hari ini, semuanya terbayar. Terima kasih untuk tim saya yang bekerja luar biasa sepanjang akhir pekan. Alex Marquez pun mengucapkan selamat kepada sang kakak. Saya sudah mencoba segalanya untuk tetap di depan, tapi Marc terlalu kuat di akhir-akhir lap. Tapi bisa finish kedua dan melihat nama Marquez 1-2, rasanya luar biasa. Hasil ini tentu menjadi sinyal kuat bagi Marc Marquez untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar dunia musim ini. Dengan tambahan poin dari kemenangan sprint, posisinya di klasemen semakin menguat, terlebih setelah rival utamanya, Bagnaia, gagal finish. Sementara itu, Pedro Acosta kembali membuktikan bahwa ia bukan sekadar sensasi sesaat. Podium sprint di Austria menambah koleksi prestasinya di musim bersama tim pabrikan KTM yang luar biasa ini, dan membuat persaingan di papan atas klasemen semakin seru. Dengan Grand Prix Austria yang masih akan digelar pada hari Minggu, para penggemar MotoGP tentunya tak sabar menantikan apakah Marc Marquez mampu mengulangi performa hebatnya di balapan penuh dan benar-benar mengukuhkan diri sebagai penguasa baru Red Bull Ring. Bos Ducati bangga, Marc Marquez tampil perkasa di Red Bull Ring. Paruh kedua MotoGP 2026 dimulai dengan gebrakan besar dari Marc Marquez. Rider andalan tim pabrikan Ducati itu tampil superior di sesi latihan hari Jumat sore, mencatatkan waktu tercepat dalam sesi free practice 1 dan practice resmi, sekaligus mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat peraih gelar juara dunia musim ini. Kebangkitan Marquez bersama Ducati membuat bos tim pabrikan Italia itu tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Performa impresif sang juara dunia 8 kali itu dinilai sebagai bukti bahwa adaptasinya dengan motor Desmosedici GP25 telah mencapai titik optimal. Ini adalah Marc yang kami harapkan. Penuh determinasi, cepat, dan klinis dalam setiap lap, ujar sang bos Ducati dalam wawancara singkat usai sesi praktice. Kami sangat bangga dengan progresnya. Dia adalah bagian penting dari ambisi besar kami musim ini. Marc Marquez mencatat waktu 1 menit 28,117 detik di sesi praktis, sebuah torehan luar biasa yang ia capai di menit-menit terakhir. Catatan tersebut tak mampu digeser pembalap lain hingga akhir sesi. Keunggulan Marquez sebenarnya sudah terlihat sejak pagi hari ketika ia mendominasi sesi free practice 1, menunjukkan performa yang sangat stabil dan efisien di setiap sektor lintasan. Kombinasi pengalaman, kecepatan, dan keberanian khas Marquez tampaknya menjadi senjata utama dalam membongkar tantangan teknis Red Bull Ring, sirkuit cepat yang menuntut presisi ekstrim dalam pengereman dan akselerasi. Red Bull Ring adalah sirkuit yang kompleks, tapi Ducati punya sejarah bagus di sini, ujar Marquez usai sesi. Hari ini saya merasa sangat nyaman dengan motor, dan tim bekerja luar biasa. Meski Marquez menjadi sorotan utama, sesi praktis juga memperlihatkan kekuatan para pesaing. Pedro Acosta, pembalap muda tim KTM, tampil mengesankan di depan publik tuan rumah.
Ia berhasil menempati posisi kedua, hanya terpaut tipis dari Marquez. Acosta membuktikan bahwa KTM belum habis. Di tengah tekanan dari pabrikan lain, performa konsisten pembalap asal Spanyol ini menjadi modal berharga untuk menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama nanti. Sementara itu, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, finish di posisi ketiga. Meskipun tak secepat Marquez hari ini, Bagnaia tetap menjadi ancaman serius. 3 kemenangan beruntun di Red Bull Ring dalam 3 musim terakhir membuktikan bahwa ia sangat mengenal seluk-beluk sirkuit ini. Mars sangat cepat hari ini, tapi akhir pekan masih panjang, kata Bagnaia. Kami punya data bagus, dan saya yakin bisa meningkat di hari Sabtu. Petinggi Ducati tidak menutupi kegembiraannya melihat 2 pembalapnya berada di posisi 3 besar. Terlebih, Marquez berhasil menyalip semua kompetitor dalam kondisi lintasan yang mulai menurun cengkeramannya, menunjukkan ketenangan dan ketajaman pembalap senior dalam mengeksekusi momen krusial. Namun, di tengah euforia, sang bos tetap mengingatkan tim agar tak terlena. Acosta sangat cepat, dan kita semua tahu kemampuan Pecco, Bagnaia, saat balapan. Jadi, meski kami puas, kami harus tetap fokus 100%. Kualifikasi dan balapan akan lebih menantang, tegasnya. Paruh pertama musim 2026 berjalan cukup positif bagi Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati, performanya mulai menanjak dan beberapa kali naik podium, meski belum berhasil meraih kemenangan penuh. Namun dengan hasil sesi latihan di Austria ini, sinyal kebangkitannya tampak semakin nyata. Red Bull Ring sendiri adalah salah satu dari sedikit sirkuit Eropa tempat Marquez belum pernah meraih kemenangan. Jika akhir pekan ini ia berhasil menaklukkan sirkuit ini, maka itu akan menjadi pernyataan besar, bahwa Marquez benar-benar kembali sebagai ancaman utama dalam perebutan gelar juara dunia. Target saya jelas, menang. Tapi saya tahu semua pembalap akan tampil maksimal. Kami harus bekerja keras sampai akhir, pungkas Marquez. Sesi praktice hari ini menjadi gambaran awal betapa ketatnya persaingan menuju hari balapan. Ducati tampil dominan, tapi KTM tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan Acosta yang tampil stabil di setiap sesi. Tim-tim seperti Aprilia dan Yamaha masih tertinggal, meski menyimpan potensi untuk mengejutkan di kualifikasi. Red Bull Ring kembali menghadirkan drama menarik di MotoGP 2026. Marc Marquez membuka paruh kedua musim ini dengan cara yang tak bisa lebih meyakinkan. Memuncaki 2 sesi latihan sekaligus, menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Dukungan penuh dari Ducati serta antusiasme dari para fans membuat atmosfer semakin membara jelang sesi kualifikasi dan race day. Satu hal yang pasti, dengan performa seperti ini, Marc Marquez bukan hanya kembali bersaing, ia kembali memimpin.